Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, memberkati kami setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan pada ibadah pada pagi ini, kami serahkan di dalam pimpinan-Mu, mohon Tuhan menyertai kami. Pimpin ibadah kami dari mula pertengahan sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami telah mengumpulkan uang persembahan kami untuk diserahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya uang yang kami mampu persembahkan kepadamu, tetapi biarlah segenap jiwa dan raga kami
tulus menghormati dan mengasihi Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus dan kuasa, sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian buat kami agar kami belajar berkat daripada cerita ini. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, pada minggu ini tajuk cerita Alkitab yang akan kita belajar ialah Tuhan menjaga Paulus di Pulau Malta. Siapa yang tahu akan lagu Bangau O Bangau? Di hujung lagu ini, siapa yang terakhir disalahkan? Tet, tet, tet. Yang terakhir disalahkan di sana ialah yang memakan katak. Siapa itu? Ya, ia adalah ular. Dan untuk cerita hari ini, ya ada kaitan dengan ular. Setelah tiba di pantai, barulah Paulus serta rekan-rekannya tahu yang mereka sudah mendarat di sebuah pulau yang dipanggil Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat mesra terhadap mereka, walaupun mereka itu tidak dikenali. Ini kuasa Tuhan kan? Dengan perlindungan Tuhan, Tuhan menjaga mereka. Penduduk di Pulau Malta itu pun menyambut mereka dengan baik. Ketika Paulus memungut ranting dan meletakkannya di atas api, tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu, lalu dia pun menggigit tangan Paulus. Ketika orang-orang di situ melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang yang lain. Mereka berbisik-bisik, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Mula-mula orang di sekeliling sana, terutama penduduk di Pulau Malta, menyangka yang pasti si Paulus ini akan segera tangannya bengkak dan dia akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi, no, tidak betul. Mereka lama menanti si Paulus ini tetap sehat dan tiada apa-apa yang berlaku ke atasnya. Mereka pun berpikir, wah, dia ini rupanya seorang dewa. Ular pun tidak mampu mencederakannya. Itu kata penduduk di sana. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut Paulus dan rekan-rekannya dan memberi makan makanan yang sedap. Selama 3 hari Rasul Paulus dan kawan-kawannya berada di sana, diberi makan yang sedap-sedap dan cukup. Ketika itu ayah Publius itu terbaring karena sakit demam. Dan si Paulus ini pun bila nampak, dia masuk di kamar ayah kepada Publius itu, dan ia mula berdoa. Ia menumpang tangan ke atas ayah Publius, dan seterusnya ayah Publius pun sembuh. Wah, luar biasa kan?
kuasa Tuhan bekerja ke atas doa Paulus. Sesudah peristiwa itu, datang jugalah orang banyak yang sakit, minta didoakan, dan mereka pun disembuhkan. Puji Tuhan. Paulus dan rekan-rekannya ini sangat dihormati di sana. Dan ketika Paulus bertolak balik, penduduk di Pulau Malta itu menyediakan segala keperluan diberi kepada Paulus dan rekan-rekannya. Nah, anak-anak, di sini melalui cerita ini Tuhan menjaga Paulus. Sebab itulah Paulus lepas daripada segala kesulitan dan bahaya. Walaupun Paulus dipatuk ular, tapi dia tidak merasa sakit sedikit pun, apalagi mati seperti yang difikirkan oleh penduduk di sana. Paulus tetap kuat, tetap sehat, tidak apa-apa yang berlaku ke atasnya. Ini karena Tuhan menjaga Paulus. Jadi, anak-anak, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kamu semasa di dalam masalah, semasa di dalam bahaya. Sama seperti Paulus, dia berdoa kepada Tuhan ketika dia dalam masalah, dan Tuhan mendengar dia, Tuhan menjaga dia. Ingatlah bahwa Allah adalah kuat dan perkasa. Dia sentiasa menjaga kita dan tidak pernah membiarkan kita dalam kesedihan dan kesusahan. Objektif pelajaran yang pertama ialah Tuhan melindungi Paulus daripada binatang yang berbahaya, yaitu ular. Ular sudah patuk Paulus, tapi Paulus tidak sakit dan dia selamat. Yang kedua, percaya Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah sesaat pun meninggalkan kita, sama macam Paulus. Walaupun terdapat banyak masalah yang dihadapi Paulus, tapi Tuhan tetap menjaga dia, bersama-sama dia. Dan Paulus lepas dari masalah. Yang ketiga, kita haruslah berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan semasa kita dalam bahaya, semasa kita dalam masalah. Tuhan memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha hadir, kami sangat bersuka cita karena kami sudah pun mendengar cerita Alkitab. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau jamah kami agar kami terus percaya kepada Engkau, agar kami percaya Engkau sentiasa melindungi kami daripada segala kejahatan. Dan Tuhan, Engkau teguhkanlah iman kami, malahan kami mampu membawa berita baik yang kami dengar hari ini. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, Engkau pasti menjaga dan menolong, melepaskan dari segala sesuatu masalah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya. Dia akan menjaga kamu supaya hidupmu selamat. Terima kasih.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah Sunday School kini di penghujungnya. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang memberkati pelayanan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.